Pemirsa, diplomat KBRI 5 Peru Jetro Leonardo Purba tewas ditembak. Ya, pemirsa, peristiwa itu terjadi saat Jetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lins pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Jetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Jetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya staf KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Menlu menambahkan KBRI akan segera mengurus proses pemulangan almarhum ke Indonesia. Baru sekitar 5 bulan bertugas di Peru, Leonardo Jetro meninggal dunia setelah ditembak 2 orang tak dikenal. Dan berikut pemirsa sepak terjang Jetro dalam tugas diplomatiknya. Insiden penembakan Jetro Leonardo Purba, seorang diplomat yang bertugas di Lima Peru, meninggalkan duka mendalam bagi Korps Diplomatik Indonesia. Leonardo Jetro Purba adalah seorang diplomat Indonesia berusia 40 tahun yang menjabat sebagai penata Kanselerai Muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI 5 Peru. Di mata rekan-rekannya, Jetro dikenal sebagai sosok yang ramah, berdedikasi tinggi, serta pekerja keras. Sebelum ditugaskan ke Peru, Jetro pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada periode 2019 hingga 2022. Saat itu, Jetro menjabat sebagai bendahara sekaligus penata kerumah tanggaan. Pada awal 2025, Jetro dipindahkan ke Peru dan mulai mengemban amanah sebagai diplomat di Lima. Baru sekitar 5 bulan mengemban tugas di Peru, takdir berkata lain. Dedikasi Jetro harus terhenti oleh timah panas yang bersarang di tubuhnya. Selamat jalan, Jetro. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah akan terus menggencarkan program pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Ya, keberlanjutan program pasar murah perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan menekan laju inflasi. Pemerintah akan terus menggencarkan program pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Pemerintah mengklaim program pasar murah menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan inflasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, keberlanjutan program pasar murah perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tito meminta seluruh kepala daerah untuk lebih aktif melaksanakan program pasar murah. Dukungan pemerintah daerah diakui menjadi kunci agar program stabilisasi harga pangan berjalan optimal dan tepat sasaran. Andil inflasi, deflasi, kelompok makan minuman terutama memang harga tomat. Kita memang harga tomat agak turun. Kemudian cabai rawit, ya, itu juga menjadi penurun inflasi. Tapi yang masih perlu kita hati-hati adalah bawang merah dan juga beras. Meskipun beras sudah banyak daerah yang jumlah kabupaten kotanya menurun,
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada Agustus 2025 sebesar 2,31%. Angka ini turun dari inflasi Juli 2025 yang mencapai 2,37%. Inflasi Agustus disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan inflasi sebesar 3,99 dengan andil inflasi 1,14. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pemirsa, harga pangan mayoritas turun pada perdagangan Selasa. Ya, pemirsa, cabai rawit merah mengalami penurunan harga paling dalam, yakni 6,7% menjadi Rp42.443 per kilogram. Rata-rata harga pangan mayoritas turun pada perdagangan Selasa. Di panel harga pangan pada laman Badan Pangan Nasional, sebanyak 15 komoditas mengalami penurunan harga dan 1 komoditas lainnya naik. Jika dilihat dari presentasenya, cabai rawit merah mengalami penurunan harga paling dalam yakni 6,7% menjadi Rp42.443 per kilogram. Kemudian harga bawang merah anjlok 5,47% menjadi Rp43.503 per kilogram. Di sisi lain, harga daging sapi murni dilaporkan lebih mahal 0,56% menjadi Rp135.842 per kilogram. Sementara itu, Bappenas mencatat bahwa penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan telah mencapai 303.187 ton atau setara 20,21% per 1 September 2025. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan informasi, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Tidak perlu pakai kerjasama. Jadi yang di TBC Matupang itu berkaitan dengan outlet untuk keluar dari jalan tol. Tapi yang sebenarnya yang paling utama kerjasama dengan PU itu bukan kerjasama, yang kemudian kami mendapatkan support dari pemerintah pusat, yaitu 2 JPO, yaitu yang pertama di Senen, yang kedua adalah di depan Polda. Itu seluruhnya akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Izin berarti yang KPR, Kementerian PU itu izin buat yang outlet keluar. Mas Pung, izin bertanya soal terkait kelangkaan beras di pasar-pasar modern seperti supermarket itu seperti apa ya, Mas? Yang pertama sebenarnya untuk pangan Jakarta, terutama untuk masyarakat yang umum ya, bukan beras premium, itu sampai dengan akhir bulan Oktober tersedia. Bahwa kemudian dalam pantauan ada yang kemudian kelangkaan beras-beras premium, ini memang sekarang sedang kita tangani. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa karena ini kan begini, kemarin ada panic buying lah, ada orang kemudian menimbun, dan saya minta sekarang segera dinormalkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak.